Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kan'an. Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua. Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah, dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal. Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu? Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras. Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan. Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal. Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya. Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan. Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan. Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas. Tangkap Ilyas sekarang juga. Dia harus diberi hukuman. Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti. Bertobatlah! Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya,
Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Qosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya Sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas. Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah. Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah. Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya. Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak. Luar biasa, aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini. Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih. Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak. Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar. Anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut. Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah. Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itulah Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka. Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya. Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama 1 hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris. Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cerita yang seru. Di sini, kamu bisa membaca banyak sekali kisah dari 25 nabi dan para sahabat. Selain buku cerita, ada juga animasi dan permainan seru. Kisah Nabi Muhammad SAW. Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Cerita ini dilengkapi dengan narasi dan suara. Di akhir cerita terdapat hikmah yang penting bagi kita semua. Kisah dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Belajar sambil bermain sangat menyenangkan. Seru bukan? Yuk, download sekarang. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.